Hujan Bagiku, karya Zen Rosin. Hujan, ujar gadis kecil sambil berlari riang setelah berhasil turun dari ranjang. Farsha, kamu mau kemana? Teriaknya kepada anak semata wayangnya. Diraihnya pundak mungil itu, tepat sebelum selangkah lagi untuk keberhasilan tangan lembut meraih gagang pintu kamar. Kamu mau kemana? Tanyanya dengan tatapan tajam kepada mata indah itu. Aku mau hujan-hujanan, Bu. Jawab Farsha dengan senyum bahagianya sebagai titiknya. Nggak boleh. Ini main sama ayah dan ibu aja di sini. Mendengar nada itu, Farsha langsung menafsirkannya melalui raut wajah yang berubah. Tak mungkin penurut itu membantah. Dialihkannya pandangannya dari wajah ibunya, mencoba menyembunyikan air mata yang beberapa detik lagi tak bisa dibendungnya. Loh, manisnya ayah kenapa? Ayo ikut ayah. Farsha digendong keluar dari kamar oleh ayahnya, dan dalam dekapan ayahnya juga, ia menangis. Setelah sampai di depan pintu rumah, Mas, kamu tuh ya, keluh seorang istri kepada suaminya. Kenapa sih, Rin? Mengaku megawe anak seneng, balas sang suami kepada istrinya. Coba, kalau anak sakit, yang urus ya, kesalnya. Jangan lama-lama ya saya hujan-hujannya. Lanjutnya menasihati Farsha yang sambil dielus rambutnya. Rini hanya menyaksikan kedua orang yang paling disayangnya bermain hujan dari balik jendela yang sengaja dibukanya. Tiba-tiba terlentas di jembalannya rentetan kenangan bersama kekasihnya yang kini menjadi sejati itu. Lelaki hujan. Itu adalah sebutan yang selalu Rini berikan untuk Abi. Sebelum menyadari semuanya, bahwa sebutan itu memang layak melekat pada Abi. Bahkan Rini tak pernah menyangka tentang pertemuan pertama dengannya tak jauh-jauh dari hujan. Pada suatu sore, ketika gelisah memikirkan bagaimana cara pulang ke kosnya, ada pemuda yang begitu percaya dirinya menawarkan pulang dengan naik motor tanpa jas hujan. Ini anak gila, pikir Rini waktu itu. Ternyata pertemuan pertama dengan pemuda itu bukan hanya kebetulan semata dalam hidupnya. Tempat yang sama, pada cuaca dan gelisah yang sama, untuk kedua dan ketiga kalinya, perlakuan pemuda terhadap Rini sama. Aku mau nanya sama kamu. Kamu nggak punya jas hujannya di kos? Punya. Nah terus? Ya males aja bawanya. Orang enak hujan-hujanan kok. Mendengar jawabannya, Rini berpikir bahwa pikirannya waktu itu tentang orang ini benar. Ini anak gila. Aneh. Tutupnya dengan sedikit rasa kesal. Ya, memang aneh. Entah mengapa, hujan bagiku adalah kedamaian. Hujan adalah perekam terbaik dari setiap jengkal yang sedang atau akan aku lalui. Sekaligus pemutar kenangan terbaik dari setiap yang pernah terlewati. Gemercik airnya begitu menenteramkan. Tetes demi tetesnya seperti lantunan musik yang meneduhkan. Bukan hanya perihal tentang bahagia saja. Jika kau sedang bersedih di saat hujan, biarlah ia membasahi tubuhmu, tanganmu, wajahmu, karena ia dengan sukarela akan meninggikan tangismu. Bahkan ketika ia pergi, ia tak akan pergi begitu saja. Ia akan meninggalkan jejak berupa aroma yang khas untuk kau nikmati. Pun jika belum cukup, ada biang lala yang akan membuatmu tersadar bahwa sesuatu yang indah akan tiba pada waktunya. Terang Abi atas celetukan Rini. Rini masih hanya menyaksikan kedua orang yang paling disayangnya bermain hujan dari balik jendela yang sengaja dibukanya. Di jembalannya, rentetan kenangan bersama kekasihnya yang kini menjadi sejati itu masih terus berjalan. Lelaki hujan. Itu adalah sebutan yang selalu Rini berikan untuk Abi. Sebelum menyadari semuanya, bahwa sebutan itu memang layak melekat pada Abi. Bahkan Rini tak pernah menyangka
tentang perpisahan terakhir dengannya tak jauh-jauh dari hujan. Pada suatu sore, ketika tak kuasa membayangkan bagaimana cara pulang ke rumah yang tanpa ada lagi lelaki yang begitu percaya dirinya menawarkan pulang hangat menenangkan. Aku gila, pikir ini waktu itu. Ternyata perpisahan terakhir dengan lelaki itu bukan hanya kebetulan semata dalam hidupnya. Tempat itu, pada cuaca yang sama, perlakuan lelaki terhadap Rini masih sama. Aneh, Rini dengan sedih merasa kesal sambil menahan tangis yang sebenarnya sudah lama tak disanggupinya. Terdengar suara lirik. Ya, memang aneh. Tapi tak mengapa, hujan bagiku adalah kedamaian. Hujan adalah perangkat terbaik dari setiap jengkal yang aku sedang atau akan aku lalui, sekaligus pemutar kenangan terbaik dari setiap yang pernah terlewati. Sahut Riki. Gemercik airnya begitu menenangkan, tetes demi tetesnya seperti lantunan musik yang meneduhkan. Bukan hanya perihal tentang bahagia saja. Lanjut suara lirik itu. Ya, tahu jika aku sedang bersedih di saat hujan, biarlah yang menguasai tubuhku, tanganku, wajahku. Karena ia dengan sukarela akan menyembunyikan tangisku. Bahkan ketika ia pergi, ia tak akan pergi begitu saja. Ia akan meninggalkan jejak berupa aroma yang khas. Aroma tanah ini yang dibawanya tergelar jasmu untuk aku nikmati. Dan jika belum cukup, ada biang lala yang akan membuat tersadar bahwa sesuatu yang indah akan tiba waktunya. Maksudmu biang lala abadi kan di surga? Kan Rini masih hanya menyaksikan kedua orang yang paling disayangnya bermain hujan dari balik jendela yang sengaja dibukanya. Rentetan kenangan bersama kekasihnya yang kini menjadi sejati itu masih terus berjalan. Ibu, ibu, suara itu membuat hilang apa yang disaksikannya. Kedua orang yang paling disayangnya yang sedang bermain hujan. Suara itu juga menghentikan rentetan kenangan bersama kekasihnya yang kini menjadi sejatinya. Benar-benar sejatinya. Parsha, itu adalah nama yang diberikan lelaki hujan pada anaknya, yang diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya hujan. Sebelum menyadari semuanya, bahwa nama itu memang layak dekat pada anaknya, bahkan Rini tak pernah menyangka seluruh sisa hidupnya kini tak akan jauh-jauh dari hujan, karena kini hujan sedang memeluknya, memberikan kedamaian, perekam terbaik sekaligus pemutar kenangan terbaik, menenteramkan, meneduhkan. Ia bukan lagi akan menyembunyikan tangis, tetapi menghapus tangis. Ia tak akan pernah pergi. Aroma khasnya bisa Rini nikmati setiap detiknya. Itu sudah cukup. Rini juga yakin sesuatu yang lebih indah akan tiba pada waktunya, untuk menikmati hujan dan biang lala abadi di surga nanti bersama hujan dan lelaki hujannya. Ibu, aku seneng loh. Aku dapat hadiah dari lomba baca puisi di sekolah. Wah, hebat anak ibu. Selamat ya. Ibu boleh kan ngasih hadiah ke kamu juga? Pada sore itu, Parsha bahagia. Ada perempuan yang begitu percaya dirinya menawarkan hadiah yang istimewa, yaitu sekuntum kecup yang mendarat di keningnya, persis seperti yang dilakukan ayahnya dulu, seusai bermain hujan bersama.